Oke, teman-teman, kita lanjut ya ke chapter 5. Di sini terkait pembahasan MAC address dan juga IP address. Setelah kemarin kita bahas terkait istilahnya TCP dan juga UDP atau di istilahnya transport layer yang di situ. Kita sekarang bahasnya itu pengiriman datanya terkait network layer di sini. Nanti ada dua macam, MAC address dan juga IP address. Apa MAC address sendiri di situ, teman-teman? MAC address ini adalah media access control ya, yang mana sistemnya adalah unik di setiap suatu device, entah nanti device router, entah nanti device switch, PC, dan sebagainya, itu akan memiliki MAC address yang unik. Nggak hanya di masing-masing device, bahkan nanti di bagian network interface card-nya itu pun juga sudah berbeda-beda nanti di sini. Jadi kalau teman-teman lihat di bagian laptop saya di sini ya, kalau saya cek pada bagian ipconfig/all, nanti ini akan memiliki MAC address yang berbeda-beda, teman-teman ya. Misal Ethernet atau Ethernet saya di sini 8C164526. Wireless saya pun udah berbeda nanti di sini ya. MAC address itu adalah sistemnya unik, berbeda-beda. Dan nanti MAC address ini dia itu memiliki sistem angka adalah 48 bit nanti di situ. Jadi totalnya adalah 48 bit dan juga terdiri 60 digit ya di bilangan heksadesimal. Jadi MAC address ini menggunakan heksadesimal, teman-teman ya. Dia menggunakan 0 sampai 15 A sampai F di sini ya. Yaitu total dari MAC address ini. Dia menggunakan hexadecimal 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 A, B, C, D, E, F. Totalnya adalah 16 karena kita mulainya dari 0 ya di situ. Nah, yang mana MAC address ini nanti, teman-teman, 6 digit pertamanya itu akan mendengarkan dari suatu vendor. Jadi kalau teman-teman cek di bagian sini tadi, bentar saya coba masuk ke CMD lagi ya. Ini coba saya salin di wireless saya. Ini MAC address saya dari wireless ya. Kalau saya mau akses ke dalam suatu website, yaitu terkait macvendor.com di situ ya. Kalau saya coba copy paste MAC address saya. Nah, kalau kita lihat teman-teman, MAC address 34E12D di sini ya. Ini adalah MAC address uniknya dari Intel Corporate. Gak peduli belakangnya berapapun itu, AA, AB, AC, asalkan masih masuk ke dalam range-nya heksadesimal ya di situ. MAC address ini tetap mengidentifikasikan bahwasanya 6 digit pertamanya adalah milik Intel Corporate di situ. Kalau semisal D-nya saya ganti menjadi 1, ini berarti identifikasi mereka akan berubah di situ, bukan lagi Intel Corporate ya. Jadi udah berbeda. Nah, intinya teman-teman, MAC address ini nanti adalah MAC address alamat lengkap dari suatu device. Jadi ketika teman-teman mau mengakses ke suatu laptop, MAC address ini nanti akan digunakan untuk mapping di situ ya. Jadi dari satu device ke device lain, kalau komunikasi wajib menggunakan MAC address. Jadi harus mengenali terlebih dahulu. Device A, device B di sini. Bro, MAC addressmu berapa di situ? Dia pasti akan bertanya seperti itu. Dan dari si lawannya juga akan bertanya terkait MAC addressnya juga nanti di sini. Nah, MAC address setiap device adalah unik, yang itu akan digunakan untuk ibaratnya adalah alamat lengkap mereka di situ. Jadi di alamat RT RW, alamat tidak mungkin jalan dan sebagainya nanti ada di bagian MAC address ini teman-teman di situ ya. Nah, contoh MAC addressnya dia ada 02, 00, 4C, 4F, 05, 50. Jadi yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini adalah identifikasi vendornya. Yang belakang ini adalah angka uniknya. Dan setiap interface atau lihat NIC-nya itu berbeda-beda MAC address-nya di situ. Nah, itu MAC address teman-teman. Nah, selanjutnya di sini selain ada MAC address, nanti ada istilahnya itu IP address. IP address singkatan dari Internet Protocol Address ya. Berfungsi buat apa? Berfungsi untuk komunikasi yang ada di internet. Jadi alamat address gitu ya. Nama kita lah di internet di situ ibaratnya. Nah, mana IP address nanti maksudnya ke dalam layer 3 OSI layer ya teman-teman di situ. Yang mana nanti terdapat dua jenis IP address, ada IP versi 4 dan juga IP versi 6. Tapi untuk sekarang kita fokusnya ke sisi IP versi 4 saja ya. Untuk IP versi 4 ini total IP-nya adalah 32 bit teman-teman. Nah, 32 bit ini total maksimum atau kalau misalnya kita jumlah menjadi host itu totalnya adalah 4M 294 juta 967.266 di situ. 96 di situ. Nah, IP versi 4 nanti 32 bit ini kan panjang nih nanti kalau kita pakaiin di IP address itu. Makanya 32 bit nanti akan dipisahkan dengan format yaitu octet. Jadi nanti akan dipisahkan menjadi 4 octet atau 4 blok ya. Nanti di 4 blok tersebut akan terdiri 8 bit. Contohnya seperti ini.
Jadi ketika saya memiliki alamat IP 192.168.101, itu IP-nya akan dipisahkan dengan titik di setiap oktetnya. Dan di setiap oktetnya nanti itu akan memiliki nilai 0 sampai 255. Itu di setiap oktetnya, teman-teman. 0 sampai 255 di sini. 0 sampai 255 ya. Itu adalah maksimum dan juga minimumnya IP address. Nah, IP address di sini dia akan dipisahkan oleh titik ya di setiap oktetnya di situ. Jadi setiap oktetnya ada 8 bit ya. 8 bit pertama, 8 bit kedua, 8 bit ketiga dan keempat, di total menjadi 32 bit. Dan kalau misal kita rubah menjadi formatnya biner di situ atau bitstream, nanti kita akan menemukan formatnya 00001 di situ, 0001 dan sebagainya nanti di situ. Nah, ini kalau kita punya IP-nya 0, maka format binernya adalah 0 juga seterusnya di situ. Ini ada 8 ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 di situ. Itu totalnya dari biner dan juga bitnya di situ nanti ya. Itu IP versi 4, teman-teman. Kalau versi 6 itu total IP-nya lebih banyak. Karena memang IP versi 4 ini kebutuhannya udah lumayan menipis ya di setiap region, entah itu Asia Pasifik dan sebagainya, itu udah mulai menipis gitu persediaan IP versi 4. Makanya dikembangkanlah IP versi 6. Teknologi memang udah lama, cuman saat ini baru mulai dikembangkan lagi di sini. Nah, IP versi 6 ini nanti totalnya adalah 128 bit ya. Yang mana 128 bit ini nanti dipisahkan menjadi double kolon ya. Pisahkan sama kolon titik 2 di situ ya. Nah, dan total IP address ya nanti itu kurang lebih ya lebih banyak lagi di situ. Kalau IP versi 4 tadi pakainya M di sini, kalau IP versi 6 bukan lagi M, billion, mungkin undecillion nanti di situ. Jadi kalau teman-teman mau hitung ya silahkan di sini ya. Ini ada banyak sekali untuk total IP versi 6-nya di situ nanti. Nah, itu terkait IP versi 4 dan juga IP versi 6. Kita fokus terlebih dahulu ke IP versi 4 ya, teman-teman di sini. Nah, jadi ini media komunikasi, teman-teman. Kalau saya mau komunikasi dari laptop A ke laptop B, saya harus punya IP address lebih dahulu. Nah, sini ya harus punya IP address karena nanti ada paket yaitu namanya paket source address dan juga DST address. Source addressnya dari PC 1 mau ke PC 2. Maka IP addressnya di sini 192.168.10.1 mau kemana? Ke 21. Ya, itu komunikasinya, teman-teman. Dan nanti ketika kita memiliki beberapa rute, nanti ya router inilah yang akan membawakan informasi kita masuknya kemana sih kira-kira, jalur yang paling spesifiknya di mana sih di situ. Nanti adalah perangkat yang di tengah-tengah situ adalah router. Jadi kalau mau komunikasi ya wajib punya dua tadi ya, teman-teman. Harus punya IP address dan juga memiliki informasi MAC address juga nanti di situ. Jadi kedua itu saling berdampingan ya. IP address itu berarti kabupaten kita. Kalau MAC address itu alamat lengkap kita, alamat jalan, RT RW nanti di situ. Nah, IP address kalau kita mau konfigurasikan di laptop masing-masing, teman-teman nanti ada shortcutnya ya, yaitu Windows R ncpr.cpl. Kalau saya masuk ke sini, saya mau konfigurasi IP address, saya tinggal masuk ke dalam Intel R Ethernet Connection. Nah, nanti ini beda-beda ya, teman-teman, untuk konfigurasi IP address-nya. Kalau di saya ini pakainya di sisi Intel R Ethernet Connection. Saya coba konfigurasikan di sini. Saya kosongkan terlebih dahulu. 192.168.1.88. Ini adalah alamat IP address saya di sini. Lalu di bawahnya ini ada apa? Ada yang namanya subnet MAC di situ. Nah, buat apa subnet MAC ini? Subnet MAC ini ada mengidentifikasikan total IP address kita ada berapa banyak di situ. Kalau kita pakai 255, 25250 di situ, artinya ini adalah prefix 24. Nah, 192.168.1.1 atau disebutnya namanya default gateway, ini adalah ibaratnya adalah IP router, teman-teman. Mau IP router kita mungkin 1, ya berarti kita pakainya IP-nya 1. Kalau IP router kita pakainya 254, di sini kita pakainya 254 juga di situ. Nah, DNS ini adalah domain name system yang berfungsi untuk mentransisikan dari IP address ke domain dan juga sebaliknya dari domain ke IP address. Ini nanti ada beberapa layanan service public ataupun teman-teman kalau punya lokal DNS sendiri ya bisa digunakan dari situ. Nah, itu DNS, teman-teman. Nah, nanti tinggal di yes, oke. Nah, itu untuk konfigurasi IP address ya, teman-teman, nanti di situ. Nanti IP versi 4, IP versi 6 itu berbeda konfigurasi. Menunya di mana? Menunya ada di bagian control panel, ada di bagian network connection. Jadi teman-teman nanti tinggal properties saja, dipilih pada bagian tadi yaitu IP versi 4 di situ nanti. Internet Protocol versi 4, TCP IP versi 4 di situ nanti ya. Nah, itu untuk contoh konfigurasinya. Nah,
IP address sendiri nanti teman-teman itu juga akan dipisahkan istilahnya yang namanya kelas nih. Ada ibaratnya kelas A, kelas B, kelas C, ada juga nanti kelas D dan juga kelas E di situ. Tapi yang umum digunakan atau saat ini yang bisa kita gunakan adalah kelas A, B dan juga C. Nah, kelas A, B dan juga C nanti buat apa? Kalau dulu teman-teman, kelas A, B dan juga C ini difungsikan ketika kita kebutuhan kliennya ada berapa. Misal kita butuh kliennya ada banyak banget nih, berarti kita bisa pakainya kelas A. Kenapa? Karena kelas A sendiri teman-teman, nanti kalau kita lihat ada istilahnya network dan juga ada istilahnya host. Buat apa network dan juga host? Network adalah alamat IP yang tidak bisa kita rubah, tetap sistemnya di situ. Kalau host ini adalah alamat yang bisa kita rubah semau kita nanti di situ. Jadi range-nya selagi masih masuk ke dalam 0 sampai 255, ya itu masih masuk aja di situ. Teman-teman mau ganti-ganti IP address silahkan nanti di situ. Asalkan masih masuk ke range-nya 0 sampai 255. Ketika teman-teman konfigurasikan IP 900 ya itu nggak akan bisa di situ. Karena range maksimumnya adalah 255 di situ ya. Nah, karena di sini kalau kita lihat networknya itu cuma 8 bit, berarti kan yang belakang ini 8 nih. Oke nih, tersisa nih. 8 kali 3 itu kan totalnya kurang lebih 8. Ya, banyak lah di situ ya. Kurang lebih kalau kita totalin nanti ini ada 16 juta IP. Nah, itu yang bisa kita rubah. Kalau kelas B itu networknya ada 2 teman-teman. Jadi 2 bit ini 8 bit kita gunakan sebagai network. Kalau kita total kurang lebih ada 65.000 di situ nanti. Nah, kalau kelas C nanti networknya ada 3. Dan nanti hostnya cuma 1 saja. Jadi cuma 8 bit. Setiap bitnya nanti kan terdiri 256 IP address di situ nanti. Nah, itu kalau kita pakainya kelas C di situ ya. Dan ini udah nggak digunakan lagi ya teman-teman format kelas seperti itu. Karena memang sekarang ya kalau misal kita masih menggunakan sistem tersebut, kita nggak akan kebagian IP address yang public di situ. Karena nanti IP address ini dibagi menjadi 2 macam, ada public address dan juga ada private address. Perbedaannya apa? Public address itu sistemnya sama seperti MAC address, harus unik. Jadi dari vendor A dengan vendor B itu MAC IP address-nya selalu berbeda di sini ya. Nah, IP address nanti range-nya pun akan memiliki range sendiri-sendiri di situ. Kelas A range-nya adalah 0 sampai 127. Belakangnya 255 oktet berikutnya. Kalau kelas B itu asalkan kepala depan IP-nya ada 18 sampai 191, belakangnya 255 atau last IP address. Nah, kalau kelas C 192 sampai 223, 255 di situ. Nah, itu kelas A, B, dan juga C. Nanti ada juga kelas D dan juga E. Kalau D ini nanti digunakan untuk komunikasi multicast ya. Jadi multicast itu komunikasi yang memang kita harus request terlebih dahulu ke IP tertentu di situ. Itu multicast. Kalau E ini dia untuk eksperimental di situ ya. Jadi memang udah nggak bisa kita gunakan di sini IP yang kedua ini teman-teman. Nah, maka umumnya kita bahasnya yaitu terkait kelas A, B, dan juga C nanti di sini. Nah, itu range yang ada pada IP address. Nah, kalau private address teman-teman, ini adalah alamat privat yang memang hanya bisa komunikasinya ke jaringan private. Kalau jaringan publik mau kita komunikasikan entah nanti dari manapun, asal kita komunikasi dengan internet, itu oke, bisa kita komunikasikan. Kalau private, itu sesuai namanya, private address. Jadi kita memang nggak bisa komunikasi kemanapun di situ. Kalau kita masih menggunakan sistemnya mungkin alamat IP publik di seluruh IP address ya, entah itu handphone kita dan sebagainya, pasti IP address ini udah habis dari lama di situ. Dibuatlah sistem alamatnya private dan juga public. Jadi kalau misal teman-teman nanti mainannya mungkin masih jaringan lokal, silahkan menggunakan alamat IP private nanti di situ. IP private nanti ada pembagiannya juga. IP private-nya kelas A itu alamat asalkan kita punya kepala IP-nya 10, itu adalah alamat IP private. 10.000 sampai 10.255. Artinya gimana? Artinya ketika kita punya alamat IP 10, 11 ya, ini adalah alamat IP privat. Tapi kalau kita punya alamat IP 11, 10, ini adalah alamat publik. Jadi intinya mau seberapapun alamat IP yang ada di network yang host paling belakang ini, 3 oktet yang di sini, mau kalian isi range 0 sampai 255, itu nggak akan jadi masalah. Itu masih masuk ke range private di situ. Tapi kalau teman-teman di depan ini di networknya udah teman-teman rubah menjadi 11,
Berarti kan nggak akan masuk ke dalam range private address. Maka di situ alamat IP-nya adalah alamat IP public di situ nanti. Nah, itu private-nya kelas A. Private-nya kelas B itu ada 172.16. Ini udah ini aja di situ. 16 ini nanti adalah sampai 172.16.00 sampai 172.31 di situ. Jadi ini pakainya range ya, 16 sampai 31 di sini. Nah, jadi kalau teman-teman nanti punya alamat IP 172 ya, titik 23.01 ini adalah alamat IP private karena masih masuk ke dalam range-nya 16 sampai 31. Tapi kalau teman-teman punya alamat IP 172.32.01 ini kan nggak masuk ke dalam range private, maka dia alamat IP public teman-teman di situ. Nah, ini perbedaannya teman-teman ya kalau kita pakainya kelas B. Selain IP 172 ini nggak akan dianggap alamat IP privat juga. Jadi kalau kita punya alamat 173, nah ini nggak akan bisa di situ. Nah, kalau kelas C ini adalah alamat yang memang sering digunakan ya di situ. Pasti teman-teman udah nggak asing lagi sama IP 192.168.00. Sampai berapa? Sampai 255.255. Intinya kalau 0 sampai 25525 ini IP-nya bebas. Asalkan alamat IP-nya yang ada di sini itu sama teman-teman ya. Nggak bisa kita rubah-rubah nanti di situ. Nah, itu kalau kita menggunakan alamat IP privat. Dan kenapa kok harus ada alamat publik dan juga private? Ya tadi untuk menghemat alamat IP publik juga nanti di situ ya. Dan setiap nanti akan memiliki total alamat IP sendiri-sendiri juga nanti di situ. Nah, itu terkait privat dan juga public address. Contohnya seperti ini ya. Jadi kalau kita mau komunikasi dengan jaringan publik, ya harus memiliki alamat IP publik. Dan alamat publik itu pasti bisa diakses dari manapun, dari internet dan sebagainya itu bisa. Kalau kita mau komunikasi dengan publik dengan privat itu kan hierarkialnya nggak bisa nih. Nanti di router yang ada di tengah-tengah sini teman-teman ya, itu akan konfigurasi yang namanya fitur NAT, Network Address Translation. Mentranslasikan alamat IP privat ke jaringan publik nanti di sini. Jadi akhirnya bisa komunikasi. Dan nanti kalau implementasi kita, semisal nanti saya ada suatu service baru di sini, LAN baru di sini ya. Nah, kalau LAN saya di sini punya alamat IP-nya 192.168, mungkin saya kasih 20.0 ya, prefix 24. Ini kan alamatnya privat juga di situ. Nah, kalau kita mau komunikasi dengan alamat IP privat yang ada di ISP sebelah sini, misalnya ini LAN-nya IDN gitu ya, ini LAN-nya mungkin vendor A lain atau sebagainya, ini pasti nggak akan bisa. Jadi kita nggak akan bisa saling ping antar lokal di sini. Bisanya gimana? Bisanya nanti kita bisa pingnya itu antar jaringan publik di sini. Jadi mau kita ping ke 888 dari dari vendor B dengan IDN itu pasti bisa untuk mengakses ke jaringan 888 karena jaringan adalah alamat publik di situ. Nah, memang hierarkianya seperti itu. Sudah aturannya seperti itu teman-teman. Ada nanti di bagian namanya RFC 1819 nanti di situ ya. Itu RFC yang ada di sini. Nah, ya teman-teman bisa baca lebih lengkapnya di situ ya. Nah, tadi kita udah bahas ya, kenapa kok tadi kalau kita pakai kelas A berarti lebih banyak IP address-nya. Kalau kita pakai kelas B lebih banyak lagi di situ atau middle lah nanti di situ. Kalau kelas C ya kebutuhannya cuma sedikit. Nah, sebenarnya itu nggak akan digunakan lagi untuk era sekarang teman-teman. Nanti era sekarang itu udah tidak menggunakan istilahnya classful address berdasarkan kepala atau kelas IP address. Kalau dulu memang ya kita masih pakai format itu, tapi sekarang kita udah menggunakan formatnya yaitu classful address, classless address di sini. Kita akan mengkonfigurasi IP address berdasarkan nilai prefix ataupun subnet mark nanti di sini. Nah, kalau classful address itu nanti misal kita ada kebutuhan mungkin kliennya cuma 200 saja. Mas saya cuma butuh 200 saja nih dari vendor A. Oh, dapat masnya IP berapa? 121 misal 126 Mas di sini. 001. Ini kan range-nya dari kelas A. Kita nggak akan bisa memiliki alamat privatnya atau menyesuaikan prefix-nya prefix 24. Padahal kan prefix 24 aja cukup ya, karena kebutuhan kita cuma 200 saja. Nah, tapi karena kita menggunakan formatnya adalah classful address, ketika kita cuma butuh prefix-nya yaitu 24 di sini, ya, kita nggak akan bisa. Kita harus menggunakan prefix-nya prefix 8. Karena kita mengikuti standarisasinya dari sistemnya kepala IP atau kelas di situ. Jadi kalau kita ada IP range yang ada kelas A, wajib menggunakan kelas prefix-nya kelas A juga, prefix 8 dengan total IP 16 juta. Ini kan terlalu banyak di situ, over di situ ya. Sedangkan kebutuhan kita tadi cuma 200 saja. Nah, ini nggak akan digunakan lagi teman-teman. Sekarang konsepnya
kita udah menggunakan istilahnya class-less address, mengikuti kebutuhan kita di situ. Misal kita punya kliennya 200 nih tadi di situ ya, dengan alamat IP 126.0.0.1. Nah, ini kita mau pakai prefixnya mungkin kelas C ataupun ya nggak ada lagi ya sistemnya kelas-kelas tadi di situ. Kita mau pakai prefixnya 24, oke, nggak akan jadi masalah di situ. Mereka nggak terganti otomatis ke prefix kelas A di sini tadi. Jadi aman di sini. Kita mau pakai prefix 24 pun aman di sini. Ini udah diperbolehkan. Dan nanti untuk sistem dari classless address akan mengikuti dari bagian prefixnya ya. Dan prefix nanti ada dua macam penulisan. Bisa menggunakan formatnya dotted ya, 255, 255, 250, dan juga bisa menggunakan formatnya prefix length, prefix 24 di situ. Nah, itu berbeda-beda nanti teman-teman. Kalau subnextnya semakin kecil, maka nanti juga sama ya. Jadi semakin besar nilainya subnextnya di situ nanti. Perbedaannya itu. Jadi rex IP-nya seperti itu. Kalau kita pakai yang kelas prefix 8 kan terlalu banyak ya di situ. Karena kebutuhan kita kebetulan cuma 200 saja. Nggak sampai 16 juta ataupun 15 juta di situ. Jadi cukup menggunakan prefix 24. Kalau kita pakai format yang class full address ya kita nggak bisa tuh teman-teman modifikasi prefix yang ada di bawah kita di situ. Nah, itu classless address dan juga class full address. Dan nanti ada dokumentasi resminya, yaitu ada pada bagian RFC 4632 nanti di situ. Teman-teman kalau mau baca lebih lanjut bisa nanti di situ ya. Nah, nanti setiap region juga akan dipisahkan ya teman-teman. Contohnya di bagian APNIC, AFRINIC, RIP NCC, AFRINIC, LACNIC di situ ya. Nanti di bagian Indonesia sendiri akan masuk ke regionnya yaitu APNIC Asia Pasifik di situ ya. Nah, di bawah Asia Pasifik nanti teman-teman kalau mau register IP address public, mungkin mau register port, nanti ada istilahnya itu kalau di Indonesia APG di situ ya. Di bawahnya APG nanti akan ada yang namanya itu istilahnya IDNIC di sini nanti. Jadi teman-teman mau register IP address bisa langsung kepoin yang ada di sini teman-teman. Nah, mau daftar ya bisa cek di bagian ID yang di sini ya. Seperti itu. Oke, untuk pembahasan IP address dan juga MAC address mungkin cukup sekian ya. Kalau teman-teman masih bingung nanti mungkin bisa di play ulang untuk videonya sampai paham di sini nggak apa-apa ya. See you next video teman-teman.